Salam warga Yakum yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di dalam Yakum Fellowship pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa menghadap Tuhan untuk bimbingannya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai warga Yakum Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan tentang warta fellowship Yakum Fellowship yang akan disampaikan pada hari ini. Kiranya Engkau buka hati kami dan kiranya Engkau sendiri yang bantu kami untuk mengerti tentang pesan-pesan yang ada di dalam firman Engkau Tuhan. Kami serahkan semua tangan Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema fellowship hari ini adalah berdamai dan mengasihi. Adapun sebagai pengantar firman Tuhan akan kami bacakan dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 5 yang demikian bunyinya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudara warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dan kita sering mendengarkan cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub yang mempunyai banyak saudara. Ada 12 saudara yang bersama dengan Yusuf. Yusuf adalah anak yang mempunyai visi yang ke depan yang baik. Dia suka tidur, suka bermimpi, mimpi indah, dan itu yang membuat juga Yakub sangat mencintai atau dikasih oleh Bapak Yakub, sehingga membuat iri dari saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang lain sangat ketam sekali. Kenapa Yakub kok dikasih oleh Bapak Yakub? Pada perikop ini menggambarkan bahwa Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, saudara-saudara dalam kesusahan, di mana di daerahnya mengalami kelaparan, sehingga mereka diutus oleh Bapak Yakub untuk mencari makan, untuk mencari gandum di tanah Mesir. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dari Kejadian 45 ini, betapa takutnya mereka terhadap Yusuf. Tidak bisa dipungkiri bahwa Yusuf yang saat itu menjadi penguasa nomor 2 di tanah Mesir, dia mempunyai kuasa untuk membalaskan sakit hatinya, di mana Yusuf yang dahulu terhina, kemudian disesarakan, kemudian dijual sampai ke Mesir, sempat juga dipenjarakan, difitnah. Tetapi Yusuf bukanlah pendendam. Dia tidak mempunyai jiwa pendendam, dia mempunyai jiwa pengasih. Begitu berat sebenarnya bagi kita apabila kita disakiti, apabila kita dikhianati, apabila kita disesarakan. Kita pasti akan menendam, suatu saat kita akan membalasnya. Tetapi itu tidak ada di dalam kamus Yusuf. Yusuf mempunyai hati yang mulia. Begitu takutnya saudara-saudaranya itu wajar, karena mereka telah bertindak jahat terhadap Yusuf. Di bagian ayat yang keempat dikatakan bahwa lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, "Marilah dekat-dekat," dan mendekatlah mereka.
begitu tulusnya, begitu terbukanya Yusuf. Mereka karena melihat saudara-saudaranya ketakutan terhadap dia, kemudian dia berkata kembali, mendekatlah. Kemudian mereka dekat kepada Yusuf. Sangatlah malu bagi saudara-saudaranya karena kejahatan mereka dibalaskan begitu baiknya oleh Yusuf. Pada saat Yusuf dijual, Yusuf tidak akan tahu kejadian yang akan datang seperti apa. Saudaranya juga tidak akan tahu bahwa suatu saat dia akan ketemu lagi dengan Yusuf. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan memelihara Yusuf di tanah Mesir, walaupun dengan banyak sengsara, menjadi budak, kemudian difitnah, dipenjarakan, sampai menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Semuanya adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan mempunyai maksud terhadap diri Yusuf. Makanya di dalam ayat kelima dikatakan bahwa tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, begitu indahnya Yusuf mengetahui hal itu. Sangatlah susah. Seperti Yusuf, dia berbicara terhadap saudara-saudara yang menyelakakan dia, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang mengutus dia. Setiap kejadian yang dia alami, saudara yang menjual di tanah Mesir, tetapi sekarang dengan berkata Yusuf bahwa Tuhan telah mengutus aku mendahului kamu. Dan di sana Tuhan memberikan Yusuf supaya bisa menolong orang-orang lain, terutama saudara-saudaranya. Begitulah Yusuf, bahwa tidak mudah dengan apa, tidak usah memperlihatkan sesuatu. Dia tidak benci terhadap sesamanya, dia tidak benci terhadap saudaranya, apapun yang telah dibuat. Karena Yusuf yakin bahwa Tuhan memelihara dia. Yusuf yakin Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Warga Yakub yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun kita dikhianati, walaupun kita disakiti, walaupun kita dianiaya, walaupun semua jalan tertutup bagi kita untuk menempuh karir, itu adalah kehidupan yang biasa. Itu adalah jalan sebagai anak Tuhan yang selalu memikul Tuhan, memikul salib Tuhan. Kita menderita di situ, tetapi yakinlah, berdamailah dan mengasihi orang lain. Berdamailah kepada diri sendiri bahwa Tuhan mempunyai maksud tertentu dari apa yang kita alami, dan tetaplah mengasihi orang yang berbuat tidak baik dan berbuat jahat kepada kita, karena Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi kita. Teladanlah Yusuf, sehingga kita mampu mengerti apa maksud Tuhan. Demikian pula Yusuf, teladan yang begitu baik yang digambarkan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya, biarlah menjadi kita sebagai warga Yakub untuk dapat melayani sesama dengan hati yang tulus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, tentang contoh Yusuf Tuhan, yang begitu mulia hatinya, yang begitu besar hatinya untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk berdamai dengan diri sendiri Tuhan, walaupun mendapat deraan, mendapat siksaan, mendapat derita, kejahatan dari saudara-saudaranya, tetapi dia tetap mengampuni dan menerima saudara-saudaranya dengan baik. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau ajarkan, biarlah kami dapat menjalankan segala sesuatunya yang Kau inginkan Tuhan, sebagai warga Yakub yang selalu melayani masyarakat. Terima kasih. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami serahkan semua di tangan-Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.